Oke, saya bersambung lagi bahwa seorang personal trainer bisa analisakan selera Anda, kesukaan Anda, dan memberikan rekomendasi tentang latihan yang Anda akan menyukai. Jadi ada orang yang senang sepeda, dia sebaiknya melakukan sepeda. Ada yang senang treadmill, lari, dia bisa lari. Ada yang lebih senang beban atau latihan group exercise dalam suasana di kelas, ya harus begitu. Uh, jangan sembarangan percaya orang yang bilang harus latihan ini aja, karena itu harus kita menyesuaikan dengan selera masing-masing. If you like it, you will do it. If you like it, it may become your habit. But if you don't like it, how can we expect you to make it your lifelong habit? Something you're going to do all the time, right? So we try to find the activity you like to do, but the activity that also yang akan membakar lemak, tapi juga activity yang akan membentuk otot. Itu dua tujuan. Okay, next question. Dari Brian Ardianto. Oh, I like your name. Motivation is the basis for everything you want to do. What is the best motivation for people who really want to lose their weight? In terms of exercise, which one do you believe in? Push your limit? Which one do you believe? Push your limit or know your limit? Okay. The best motivation. Inilah. Benar sekali, Brian. Saya sangat setuju. Brian, benar sekali. Semuanya kembali ke motivasi. Semua kembali ke tujuan utama dan gimana kita bisa menyalakan seseorang semacam api dalam otak kita, dalam jiwa kita, sehingga kita terobsesi untuk mencapai tujuannya. Jujurnya, untuk melangsungkan tubuh itu tidak gampang. Itu sulitnya bukan main. Itu perlu disiplin yang sangat luar biasa, dan kita harus rubah kebiasaan hidup, cara makan. Kita harus bisa menolak beberapa hal, kita harus bisa menerima beberapa hal. Kita harus bisa menolak yang enak satu waktu, kita harus bisa menerima yang tidak enak. Itu namanya delaying gratification and advanced decision making. So, I think it starts with kita harus memilih satu berat badan yang kita mau buat seumur hidup. Kita harus memilih satu berat badan yang akan menjadi tujuan utama kita, dan kita harus memutuskan bahwa pasti hidup kita akan lebih enak, kita akan lebih percaya diri, kita akan lebih bahagia, dan kita akan lebih sukses, lebih sehat, dan lebih penampilannya oke, kalau kita bisa mencapai berat badan itu. Dan berat badan itu harus realistik. Kita tidak boleh membohongi diri sendiri. Kalau kita 100 kilo dan kita kepingin 45 kilo, dan kita seumur hidup tidak pernah 45 kilo, itu kan udah tidak benar. Jadi kita harus mungkin mulai dengan baby steps dan pilih satu target yang wajar. Setelah kita udah pilih targetnya, kita harus make the plan, dan sekali lagi harus dengan dibantuan oleh seorang profesional, certified personal trainer yang akan membantu kita dalam hal ini. Sekali lagi kita perlu motivation, harus disiplin, itu datang dari diri sendiri, harus menjadi sesuatu yang kita benar-benar kepingin sekali, dan kita bersedia mengorbankan hal-hal lain demi tujuan tersebut. Seperti apapun, kita mau kaya, kita harus nabung. Kita mau sukses, dapat gelar di sekolah dan dalam bisnis, kita harus belajar habis-habisan. Mana mungkin kita bisa berfoya-foya, bersenang-senang, dan tetap bisa meraih gelar yang tinggi tanpa kerja keras. Untuk melangsungkan tubuh akan sama. Pertanyaan kedua tentang know your limit or push your limit. Saya lebih percaya pada push, know your limit. Maksud saya, jadi kalau kita know our limit, kita tidak akan melakukan hal-hal yang mengakibatkan cedera. Kita tidak akan injury. Kita akan latihan dengan aman. Tetapi kalau kita push too hard, kita bisa cedera. Dan kita kan proses hidup ini dari usia 20 sampai usia 70,
ini perjalanannya lama sekali. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah jangan sampai cedera. Kalau kita cedera, kita tidak bisa latihan. Kalau kita cedera, kita akan frustrasi. So, aman-aman dulu. Kalau bahasa Jawa bilangnya alon-alon, asal kelakon. So, itu jawaban saya untuk Brian Ardianto. And kita akan bersambung saat sebentar.